kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Halida dengan NPM 241102109. Pada hari ini, saya akan memberikan bagaimana cara mengolah data dari Bapak dari kelas. Pertama-tama saya hormati kepada Bapak Imam Awaludin selaku dosen pengampu ekonometrika kelas B. Berdirinya di sini saya akan memenuhi tugas dalam mengerjakan bagaimana cara mengolah data dari data fungsi produksi dan data WUDI 3 kita olah menggunakan eViews. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pembahasan. Nah, teman-teman saya akan share terlebih dahulu. Kita akan pergi ke data terlebih dahulu. Ini. Nah, ini merupakan sebuah data yang akan kita hitung. Nah, data ini adalah merupakan data tabel 7.3. Nah, di sini ada beberapa wilayah dari Amerika Serikat, kemudian ada Y, L, K. Nah, di mana Y ini adalah sebuah output, kemudian L-nya adalah tenaga kerja, dan K-nya adalah modal. Nah, di sini saya akan langsung saja untuk mencari. Kita akan mencari analisis regresi yang semulanya sudah ada di Excel, kita coba cari ke menggunakan eViews. Nah, pertama-tama kita langsung blok semuanya data ini sampai habis. Nah, sudah kita copy. Kemudian, kita stop dulu. Kita pergi ke eViews. Nah, eViews. Nah, dan ini merupakan aplikasi eViews ya. Langsung saja kita ke file, kemudian kita ke new, kita ke work file. Kita langsung ganti ke unstructured. Nah, data yang ada di dalam tadi itu berjumlah 51 wilayah. Nah, maka dari itu observasinya ada 51 wilayah. Nah, oke. Di sini sudah ada. Nah, sekarang kita ke tombol quick, kita cari empty group. Nah, nah, setelah data yang kita copy tadi kita akan salin. Nah, sudah tersalin di eViews-nya. Sekarang kita ganti name dulu. Kita simpan grup. Oke, nah, grup satunya sudah ada namanya. Sekarang kita ke variabel dependennya dan variabel i-nya. Nah, di sini saya akan mengcopy Y, K, dan L. Nah, setelah itu kita tekan klik kanan, kemudian kita ke open dan as equation. Karena di sini ada YKLC, di mana harusnya ada sebuah aturan, kita pindahkan C-nya ini setelah Y. Sini ada YCKL. Oke, sudah. Tekan oke. Ini adalah muncul. Dia merupakan sebuah data yang muncul setelah kita tadi cari tahu variabel dependen dan variabel independennya. Maaf, ini grup satunya. Nah, kita beri namanya menjadi ekilinear. Tekan oke. Kemudian setelah kita sudah, kita ke objek, kita ke copy objek. Nah, setelah kita ke copy objek, kita langsung ke estimate, di mana di sini kita akan memberikan logaritma kepada semua variabel, baik variabel dependen ataupun variabel independen. Nah, sini kita berikan log, buka kurung, tutup kurung. Untuk C jangan ya. Untuk C kita tidak berikan karena kita hanya berikan kepada variabel. Log of L. Nah,
Setelah sudah kita berikan log kepada semua variabel, kita tekan OK. Maaf, saya salah mengetik. Nah, oke. Ini sudah muncul. Ini merupakan data log atau len. Nah, kita ganti namanya menjadi Eki double len. Setelah itu, sudah muncul. Sekarang kita langsung ke objek lagi, kita copy lagi. Nah, kemudian kita ke estimate kembali. Nah, ketika tadi kita semuanya memberikan log kepada YKL, sekarang kita kecualikan kepada variabel dependent. Kita hilangkan lognya kepada variabel dependent. Jadi yang memakai log hanya variabel independen ya, yaitu K dan L. Sekarang kan oke. Nah, ini sudah muncul. Sekarang kita ke name, kita ganti namanya menjadi Eki Linlock. Setelah itu kita tekan OK. Nah, sudah sudah ada ya. Sekarang kita ke objek kembali. Kita ke copy object, melakukan copy object, kita estimate kembali. Kemudian, nah yang tadi itu adalah log K dan log L. Sekarang kita ganti, di mana sekarang log L-nya dan log K-nya ini kita hapus. Nah, kita beri lognya sekarang ke variabel dependent, yaitu variabel Y. Jadi hanya memakai di sini adalah log y-nya. Kan oke. Nah, kemudian kita berikan nama menjadi Eki Loglin. Kemudian setelah sudah, nah ini merupakan datanya sudah ada. Sekarang kita ke untilen kan. Nah, di mana untilen kan kita ketik di komen ini series Y asli sama dengan exp log Y tutup kurung tutup kurung. Kan, nah, di sini kita sudah melakukan data Y aslinya, yaitu merupakan antilen tadi. Nah, ini merupakan data antilen. Nah, sekarang setelah saya sudah menghitung semuanya, saya akan jabarkan bagaimana pembahasannya. Nah, mula-mula kita ke equilinear terlebih dahulu ya. Nah, equilinear, jadi setelah kita menghitung beberapa banyak data. Nah, sekarang saya langsung jabarkan di mana di sini ada dependent variable yaitu Y, metodenya menggunakan least square. Nah, tadi sebelum saya menghitung, saya sudah menetapkan hipotesis atau pendugaan menggunakan konsep a priori, di mana konsep a priori ini menggunakan variabel-variabel sebelumnya. Nah, jadi di sini saya menggunakan hipotesis berupa di mana H0, di mana H0 itu H0 beta 2 itu kurang dari atau sama dengan nol, di mana K-nya ini kita tidak signifikan terhadap Y. Sedangkan untuk H1-nya, H1 beta 2, beta 2 kemudian beta 2 lebih dari, maaf,
lebih dari nol itu K-nya dianggap signifikan terhadap dianggap signifikan terhadap Y-nya. Nah, kalau untuk L itu sama saja juga. Untuk H0-nya itu dianggap tidak berpengaruh terhadap Y dan H1-nya itu dianggap berpengaruh terhadap Y. Nah, nah, sekarang setelah kita menghitung, di sini terdapat sebuah ada namanya variabel, koefisien, standar error, statistik probabilitas. Di sini ada R square, R just square, dan yang lainnya. Nah, di sini variabelnya itu koefisiennya untuk persamaan regresi di sini sama dengan 233.621,6 ditambah dengan 9,951891 dikali dengan K ditambah dengan 47,98736 dikalikan dengan L. Nah, ini merupakan persamaan regresinya. Nah, setelah itu setelah tahu cari koefisien regresi, nah maksudnya apa sih? Nah, ketika K ini dianggap nol, ketika, maaf, ketika K itu menambah satu satuan, maka Y itu akan bertambah menjadi 9,91891 dengan L-nya itu asumsinya tetap. Jadi, ketika K-nya itu menambah satu satuan, maka Y akan bertambah sekitar 9,995. Ini dengan asumsi bahwa L tetap. Kemudian, ketika L menambah satu satuan, kemudian Y akan bertambah sekitar 47,98 dengan asumsi K atau modal ini tetap. Jadi, karena ini K 0, L 0 ini Y akan bertambah. Nah, kemudian untuk C-nya ini apa? Jadi, ketika K 0 dan L 0, maka Y akan bertambah sekitar 233, 621,6. Ini yang dimaksud dengan intercept koefisiennya. Kemudian kita langsung ke uji R, uji F, dan uji T. Uji R, uji F, uji T, R square ini merupakan uji R, di mana koefisien determinan. Di sini ada R square dan adjust R square. R square ini menilainya sekitar 0,98 atau 98,11%. Nah, di sini maksudnya adalah ketika R square-nya ini sebesar 0,98 atau 98,11%, maka variasi Y itu dapat dijelaskan oleh kapital dan dapat dijelaskan oleh dengan modal. Namun, dari satu dikurangi 0,98 ini, sisa dari 0,98 ini, dia merupakan faktor dari model lain. Jadi, 0,98 ini variasi Y dapat dijelaskan oleh K dan L. Sekarang kita langsung ke uji F-nya. Uji F merupakan maaf saya lupa, uji F statistik dan prof F statistik. Nah, sebelumnya tingkat signifikan itu sebesar 0,05. Nah, di sini kita lihat bahwa prof F statistik 0,000. Ketika F prof statistik ini kurang dari 0,05, kita anggap dia signifikan. Namun, ketika prof F statistiknya lebih dari tingkat signifikan atau 0,05, kita anggap tidak signifikan. Jadi, ketika di sini prop F statistiknya 0, maka dia kan kurang dari 0,05. Ketika kurang dari 0,05, maka dianggap dia maka dianggap K dan L ini variabel K dan variabel L ini signifikan terhadap variabel Y. Nah, karena
ininya kurang dari 0,05. Kemudian kita langsung ke uji T. Uji T ini di sini ada K-nya 10,17. Nah, di sini ada dua. Karena saya menggunakan uji priori, yaitu menggunakan satu arah, maka di sini 0,00 propnya kini kita dibagi dua, 0,0 kita bagi dua hasilnya tetap nol. Nah, kemudian ketika 0 prop p-value-nya ini nol, lebih kecil dibandingkan 0,05, maka dia dianggap signifikan positif terhadap Y. Jadi, K ini signifikan terhadap Y sebesar 10,17455. Kemudian untuk L-nya juga, L-nya kurang dari 0,05, maka dia dianggap signifikan terhadap Y sebesar 6,798,766. Nah, jadi nilai T statistiknya K-nya ini sebesar 10,17, A-nya sebesar 6,7. Nah, untuk variabel koefisiennya, probabilitasnya 0,8526. Karena saya menggunakan konsep priori, maka probabilitas 0,85 ini kita bagi dua. Nah, hasilnya dia lebih dari 0,5. Karena lebih dari 0,05, maka dianggap tidak signifikan terhadap Y. Jadi, yang signifikan terhadap Y hanyalah K dan L. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Y topi sama dengan 233.621,6 ditambah dengan 9,95 dikalikan K ditambahkan dengan 47,98 dikalikan dengan L. Nah, kesimpulannya, model uji R ini dia menunjukkan hasil yang sangat tinggi ya, yaitu 0,98 hampir mendekati 1 atau 98,11. Nah, model ini dianggap sangat baik karena menunjukkan nilai yang positif juga. Kemudian, untuk uji F atau simultannya, dia juga bagus karena berpengaruh signifikan terhadap Y dan maksudnya K dan L ini berpengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian untuk uji T-nya, K-nya juga bagus, variabel K-nya juga berpengaruh positif, dan L-nya juga berpengaruh positif. Namun untuk untuk konstantanya tidak signifikan. Lanjut, kita ke yang double LN. Untuk double LN, untuk double LN sama dengan tadi, di mana di sini merupakan kita tambahkan variabel Y, K, dan L ini menggunakan logaritma natural. Jadi, logaritma logaritma natural dari Y sama dengan 3,8876000 ditambah dengan logaritma ditambahkan ditambahkan dengan 0,5271279 dikalikan dengan K, kemudian ditambah 0,46882232 ini dikalikan dengan logaritma L. Sama halnya dengan tadi, koefisiennya semuanya bagus ya. Ketika ketika log-
Ketika K ini menambah 1%, maka Y itu akan menambah sebesar 0,52129. Begitupun juga dengan L. Ketika L ini menambah 1%, maka Y akan bertambah 0,46832 dengan asumsi tetap. Jadi sama saja seperti linear tadi, dan ini kita berikan dengan log dan dan ketika K dan L ini sama kosong, maka logaritma Y akan meningkat sebesar 3,88760. Sekarang kita masuk ke uji R-nya. Uji R-nya 0,96 nih. 0,96 merupakan nilai yang sangat kuat. Berarti dia merupakan model yang sangat baik. Jadi logaritma K dengan logaritma L ini bisa menjelaskan variasi Y. Dan untuk uji F, yaitu uji simultan, kita lihat ini statistiknya 0,0. Kita ingat kembali ketika proses statistiknya kurang dari 0,05, maka hal ini menunjukkan bahwa logaritma dari K, logaritma L kalikan L, dia ini signifikan terhadap logaritma Y. Jadi, berpengaruh positif dan bersignifikan terhadap Y. Kemudian kita lihat untuk tes statistik. Nah, di sini dilihatkan bahwa untuk konstanta logaritma kan kali K, logaritma kali L ini menunjukkan semuanya nol. Nah, ketika semuanya menunjukkan hasilnya nol, dan kita bagi dua karena melakukan fase priori, dan hasilnya juga tetap kurang dari 0,05, maka semua dari konstanta logaritma K dan logaritma L ini menunjukkan bahwa mereka semua signifikan terhadap logaritma Y. Nilainya sebesar apa? Untuk nilai C-nya ini sebesar, nah, kesimpulannya semua berpengaruh positif signifikan terhadap Y. Artinya, ketika L, ketika L naik 1%, maka meningkatkan sebesar 0,407%. Nah, kita ke sekarang kita ke kesimpulannya ya. Kesimpulannya uji R-nya itu sangat baik, modelnya sangat baik. Kemudian untuk probabilitasnya juga signifikan semua terhadap logaritma kali Y. Dan untuk tes statistik juga semuanya berpengaruh positif signifikan terhadap Y, logaritma Y. Jadi, untuk metode double LN ini merupakan metode yang lebih baik dibandingkan dengan linear. Karena apa? Ketika linear tadi ada sebuah konstanta yang tidak signifikan ya, terhadap logaritma Y, sedangkan untuk double LN ini semuanya signifikan. Oke? Jadi, ini lebih baik dibandingkan metode yang linear. Sekarang kita ke metode Linlog. Nah, untuk metode Linlog, sama saja kita lihat untuk persamaan regresinya. Maaf, untuk yang ini, karena uji hipotesisnya saya menggunakan konsep priori, dan dia menggunakan satu arah, jadi ketika semuanya ini signifikan terhadap Y, maka mereka ini gagal tolak H0. Jadi, semuanya berada di gagal tolak H0. Jadi, untuk uji hipotesisnya. Dan sekarang kita ke Linlock. Maaf, Linlock ini di mana ya?
Ya. Nah, nah, ini untuk line log. Untuk line log, di sini dia yang di logaritmanya itu hanya variabel K dan L. Untuk variabel Y itu tidak diberikan dengan logaritma. Nah, hasilnya apa? Hmm, Hasilnya terdapat sebuah negatif untuk konstantanya sama regresi Y topi sama dengan min 0,00000028 ditambah dengan 1218433 dikali lokan dikali K ditambah dengan satu tiga puluh 10799. Maaf, di sini setelah ini untuk lokalnya ini dia ketika eh, K itu menambah 1% maka Y itu akan bertambah sekitar ini. Kemudian, begitupun juga dengan L. Ketika L bertambah 1%, maka Y akan bertambah ini, dengan asumsi tetap. Ketika K-nya yang bertambah, L-nya harus tetap. Begitupun juga itu. Semuanya harus asumsi tetap. Oke? Jadi seperti itu untuk persamaan regresinya. Untuk uji R-nya di sini ada 0,59. Nah, 0,59 ini sama dengan 59,10% kan di sini. Nah, ini menunjukkan nilai yang sangat kecil ya dibandingkan dengan Eki linear maupun dengan Eki double LN. Nah, ketika R square-nya ini sebesar 59, maka variasi Y itu hanya di variasi Y yang dapat dijelaskan oleh logaritma kali K dengan logaritma kali L itu hanya sebesar 0,59. Sementara sisa dari 0,59 ini yaitu 0,41 itu merupakan variasi dari model lain yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel K dan L. Maka dari itu uji ini tuh menunjukkan bahwa ternyata model itu rendah ya. Model itu rendah karena tidak bisa mendukung bahwa ternyata selisih antara model lain dengan model yang ini saja singkat. Jadi kita tidak bisa tahu apakah ini tuh signifikan terhadap Y. Jadi model ini dianggap lemah. Kemudian untuk uji statistiknya, statistiknya ini 0,00. Nah, ketika 0,00 lebih kurang dari 5 maka dia dia eh, signifikan. Maka logaritma K dan logaritma L bersama-sama secara signifikan terhadap Y. Kemudian untuk tes statistiknya di sini ada untuk konstantanya 0, logaritma kali K-nya sebesar 0,25, dan logaritma kali L sebesar 0,23 nih. Karena menggunakan satu arah, ini semuanya kita bagikan dengan 2. 0,0 dibagi 2 hasilnya 0. 0,2578 ini hasilnya lebih dari 0,05. Ketika hasil ini lebih dari 0,05, maka dianggap tidak signifikan. Jadi, logarit nilai tes statistik ini eh, dianggap tidak signifikan terhadap Y. Begitupun juga dengan log L. Log L ini kita bagi dua, hasilnya tetap lebih tinggi dibandingkan dengan 0,05. Ketika lebih tinggi, maka dianggap tidak signifikan terhadap Y. Jadi, minus. Namun, di sininya probabilitas untuk konstanta dia signifikan terhadap Y. Jadi, menurut saya model ini itu
dia lebih lemah dibandingkan yang lain, kelemahannya banyak sekali dan tidak dapat memperkuat perhitungan data tersebut. Jadi, menurut saya kurang. Nah, kemudian kita lanjut ke uji hipotesis. Nah, untuk uji hipotesis, untuk uji hipotesisnya yaitu logaritma K itu B2-nya itu kurang dari dengan B0 atau beta 2 lebih dari dengan nol, maka dianggap gagal atau gagal tolak nol. Kemudian kesimpulannya semuanya ini karena dia tidak signifikan, tidak signifikan maka dianggap begitupun pada hipotesis karena dia beta tiganya kurang dari nol begitu ataupun beta 3 lebih dari dengan nol, maka hasilnya juga beta satu ditambah dengan beta satu tidak sama dengan 0,0000. Jadi kesimpulannya logaritma K dan logaritma L tidak signifikan positif terhadap Y. Artinya gagal tolak H0. H0. Kemudian kita ke kemudian kita ke Locklin. Nah, Locklin ini di sini variabel bersama regresinya yaitu 5Y topi sama dengan 15.000, 15 juta, 15.000 atau berapa ya? 15,87550 ditambahkan dengan 0,00 sebanyak sekali sesuai dengan ini ditambah dengan 0,000025. Nah, di sini ketika K-nya menambah satu satuan, maka Y-nya juga akan bertambah sekitar ini. Namun, angka ini sangat kecil sekali untuk menambah Y, jadi seperti nol. Bertambahnya hanya sangat sedikit saja. Untuk L, begitu pun sama. Dia 0,000025. Nah, di sini sangat kecil. Ketika L menambah satu satuan, maka Y-nya akan bertambah sekitar ini. Dan ketika K dan L ini sama tidak memiliki apa-apa atau dalam konteksnya nol, maka logaritma kalinya ini sebesar 15,87550. Nah, untuk R-score-nya 0,605843 sama dengan hampir mirip dengan Linlock tadi, dia masih sangat kurang karena variasi Y, logaritma Y, variasi ini hanya dapat dijelaskan K dan L ini hanya sebesar 60% atau 0,60 saja. Maka untuk 40% sisanya itu dianggap dia kurang menunjukkan signifikansi lah terhadap Y itu apakah perhitungan ini sangat kuat atau tidak. Nah, untuk saat ini model ini sangat kecil, rendah, dan 0,40 itu dimiliki oleh model lain.
Dan untuk F statistiknya, prop F statistiknya sama saja dengan 0,00. Ini berarti bahwa K dan L ini bergerak secara bersama-sama, secara simultan, yaitu bersignifikan terhadap logaritma kali Y. Jadi mereka tetap signifikan terhadap logaritma kali Y. Kemudian, untuk tes statistiknya, propnya C 0,00 ini dia karena konsep priori saya seperti tadi, dia kurang dari 0,05 maka dianggap signifikan. Jadi konstan dianggap signifikan terhadap Y, logaritma kali Y. Kemudian untuk K-nya yaitu 0,7035. Kita bagi dengan 2 terlebih dahulu. Ternyata hasilnya itu lebih dari dengan 0,05. Maka eh, K dianggap tidak signifikan terhadap logaritma kali Y. Dan untuk L-nya, dia ini 0,0152. Nah, jika kita bagi 2, hasilnya lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Maka dari itu, variabel L dianggap signifikan positif terhadap logaritma dikali Y. Jadi, untuk ini, yang tidak signifikan hanya variabel K. Eh, sisanya sisanya bagus, sisanya signifikan. Namun, untuk kesimpulan dan untuk uji hipotesisnya, dia nol, konstantanya signifikan. Hasilnya gagal tolak H0, yaitu gagal tolak H0. Untuk K-nya dia gagal tolak H0 karena dia lebih dari itu. Jadi dia bukan berada pada daerah ini. Dan untuk konstanta C dan L, mereka ini tolak H0. Dianggap signifikan positif terhadap logaritma kali ini. Kesimpulannya, model ini jika dibandingkan dengan model linear, dibandingkan dengan model double LN, model Linlock, ini masih lemah. Jadi di antara yang lain ini yang masih lemah itu adalah Locklin dan Linlock karena mereka memiliki R square yang ini sangat kecil ya, jauh sekali dibandingkan dengan Eki linear dan Eki double LN yang menyentuh nilai 90 tadi. Sedangkan ini hanya sekitar 59 sampai 60% saja. Maka dari itu kurang eh, jika dijadikan sebagai untuk bahan perhitungan. Maka dari itu, jika dibandingkan di antara empat tadi, maka yang paling bagus untuk di data ini yaitu ada data equivalent karena dari semua variabel baik dari konstanta, logaritma K, logaritma L ini mereka memiliki semuanya signifikan positif terhadap logaritma dikali Y. Mereka signifikan semua terhadap Y. Begitupun juga dengan prof statistiknya juga signifikan, R square-nya juga tinggi yaitu 0,96. Maka dari itu dia memiliki peluang yang lebih bagus di antara yang lain. Itu. Dan untuk Y aslinya, ini nilainya yaitu setelah di log ini. Baiklah, itu untuk penjelasan saya. Untuk yang tabel 7.3, kita save as, edit, save. Yes. Oke, oke. Kita silang. Sekarang kita ke lanjut untuk tabel Woody 3. Untuk tabel Woody titik 3, ini kita pakai ini, share. Oke.
tabel Budi titik tiga. Nah, tabel Budi titik tiga ini menunjukkan bahwa sebuah data restoran ya. Di sini ada variabel dependennya itu Y dan ada variabel independennya itu N, P, dan I. Nah, Y ini adalah output. Untuk N-nya ini dia adalah pesaing restoran di luar dua radius dari restoran tersebut. Sedangkan untuk P-nya ini adalah jumlah penduduk rata-rata dari tiga radius dari restoran Budi ini. Dan yang I ini adalah pendapatan masyarakat. Nah, kembali halnya seperti tadi kita blok datanya. Ah, stop share. Kita ke if-use. Nah, file, new, file, 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 new, work file, ke unstructure 33 karena jumlah observasi ada 33 jadi kita ketik 33 oke. Kemudian kita tekan quit, kemudian ketikkan empty group. Nah, setelah itu kita data yang sudah di copy tadi kita salin. Nah, sudah muncul. Setelah itu Setelah itu, setelah semuanya sudah siap, sekarang kita ke menamakan file ini menjadi grup Woody underscore Woody. Kita tekan OK. Nah, setelah sudah semuanya, kita ke cari view ini pojok kiri atas. Nah, kita cari namanya covariance analysis. Nah, covariance analysis kita cari. Nah, di sini ada. Yes. Nah, di sini terdapat tanda centang di kovalensi. Kita hilangkan, kita ganti ke correlation. Kita bertanda centang pada correlation, kita tekan OK. Nah, ini adalah korelasi dari Y, N, P, I. Kemudian setelah sudah, kita ke ini. Sekarang kita cari variabel-variabelnya, kita CTRL, kita pilih, N, N, P, I. Kita klik kanan, open as equation. Nah, C-nya ini saya tegaskan lagi, C-nya ini ada di setelah Y. Jadi, Y, C, N, P, I. Setelah itu, sudah kita ke OK. Nah, ini sudah terpampang persamaannya, persamaan regresi di sini. Kita menamakan saja persamaan satu. Persamaan satu kan oke. Nah, setelah sudah eh kita ke view lagi, kita ke objek ya. Kita copy objek. Nah, sekarang kita ke copy objek, kita cari view lagi, kita cari actual fitted residual, kita pilih ada actual fitted residual yang table. Oke. Nah, ini muncul. Nah, di sini. Jadi ini untuk data Woody. Pada data Woody, saya namakan jadi Eki rasio residual. Oke, sekarang kita ke persamaannya. Nah, di sini terdapat variabel persamaan regresi di mana
Y topi sama dengan 102.192,4 ditambah dengan minus, maaf, Y topi sama dengan 102.192,4 dikurangi dengan 9074,674 dikali N ditambah dengan 0,354668 dikali P ditambah dengan 1,287923 dikali I. Nah, ini merupakan persamaan regresi. Jadi, menggunakan hipotesisnya dia sama dengan teori konsep priori. Priori, di mana ketika ada restoran dan ada pesaing, maka dianggap pesaing tersebut menimbulkan negatif pada restorannya. Jadi, hipotesisnya itu eh, ber- jadi hipotesisnya untuk hipotesis N itu kita beri hipotesisnya itu dia negatif terhadap Y. Jadi H0 beta 1 beta 1 lebih dari atau sama dengan nol, ini dianggap N-nya ini tidak signifikan dibanding terhadap Y. Namun, untuk hipotesis P dan I, ini berpengaruh signifikan terhadap H0-nya dianggap signifikan terhadap Y. Nah, mari kita tahu bagaimana hipotesis yang akan terjadi, apakah signifikan atau tidak. Nah, kita bahas kembali untuk koefisien regresinya. Koefisien regresi sudah saya beritahu tadi, di mana N ketika N ini meningkat satu unit atau satu satuan dengan dianggap yang lain itu asumsi ceteris paribus, maka Y akan berkurang sebesar minus 9.074 Nah, kenapa dia minus? Karena N ini tadi merupakan variabel pesaing restoran Woody. Nah, karena dia anggap pesaing, pasti total Y-nya yang dihasilkan restoran ini pasti akan berkurang. Maka dari itu, ketika N itu pesaing menambah satu unit, maka Y akan berkurang sebesar minus 9.074,674. Kemudian untuk P-nya, ketika variabel P atau penduduk itu meningkat di sekitar restoran Woody itu meningkat, maka Y di maka diang Y mendapat Y lebih Y eh, akan bertambah sebesar 0,354668 karena penduduk di sekitar Woody bertambah, maka dia akan bertambah Y-nya. Dan untuk variabel I yang merupakan pendapatan dari masyarakat, ketika pendapatan masyarakat bertambah, pasti konsumsi akan meningkat. Maka dari itu, ketika I ini meningkat satu unit atau satu satuan, maka Y akan bertambah sebesar 1,287923. Jadi seperti itu. Dan ketika semuanya ini nol, NPI nol, maka Y akan bertambah sebesar 102.192,4. Nah, kita untuk uji R-nya ya. Uji R-nya ini 0,61, sama halnya dengan tadi. Dia untuk 61-nya ini 61,981 ini dia bagus, tapi HNPI ini hanya menjelaskan sebesar 0,6181%. Namun sisanya ini sebesar 40 atau 39% itu dia berada di model lain, tidak menjelaskan
ini modelnya berbeda. Kemudian untuk prop uji F-nya, prop F statistiknya 0,000 ini karena 0,003 ini kurang dari 0,05, maka dia NPI dianggap signifikan terhadap Y. Secara bersama-sama, mereka NPI signifikan terhadap Y. Kemudian untuk tes statistik, propnya. Untuk konstantanya, propnya ini adalah 0,00. Karena uji satu arah 0,0 bagi 2 sama dengan 0. Maka konstanta dianggap signifikan positif terhadap Y. Dengan N 0,01. Dia eh, dianggap signifikan terhadap Y. Karena nilainya kurang dari 0,05. Jadi ketika N bertambah, maka ininya negatif ya. Hasilnya akan menjadi negatif. Signifikannya ke arah negatif, bukan ke positif. Sedangkan untuk P-nya ini juga dia ke signifikan positif terhadap Y dan I-nya signifikan positif terhadap Y juga. Sementara untuk N dia signifikan negatif terhadap Y karena ini merupakan variabel N atau plus sign. Jadi akan mempengaruhi konsumen di restoran tersebut. Nah, di sini, karena semuanya dianggap signifikan, R-nya juga lumayan, F-nya juga dianggap signifikan, dan prop-nya ini juga semuanya signifikan, maka semuanya tidak ada yang tidak signifikan. Maka untuk uji hipotesisnya, ketika semuanya signifikan, maka semuanya akan tolak H0 satu arah. Kamu menolak H0 satu arah. Baiklah, itu untuk penjelasan saya. eh Banyak sekali kekurangan dari saya. Saya meminta maaf atas kekurangan saya dalam menyajikan video ini ataupun saya yang kurang belajar. Tapi terima kasih banyak kepada Pak Imam, Pak Awaludin, SDM sudah memberikan waktu dan tugasnya. Dan saya minta maaf sekali lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.